Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Puji Astuti dengan NPM 2113041068. Di sini saya berasal dari kelas 5B dan saya akan mempraktikkan keterampilan memberikan penguatan dalam mata kuliah Mikro Pembelajaran BSI dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika anak-anak dalam kondisi yang sehat. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah Ibu. Bagus sekali, jika anak-anak sudah sarapan maka anak-anak akan bisa fokus dalam pembelajaran bahasa Indonesianya. Nah anak-anak, siapa di antara kalian yang menjadi ketua kelasnya? Abian Ibu. Baik Kak Abian, Ibu minta tolong untuk pimpin doa untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya nak. Baik. Baik, ada Ibu, marilah kita berdoa kepada masing-masing supaya kegiatan belajar dan pengajaran kita hari ini berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa Baik, terima kasih kepada Nak Abian. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak bahwa siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dan Bu, wah, padahal ada apa pada tidak hadir pada hari ini? Sakit Bu. Bu. Sakit ya. Baik, ada surat izinnya atau tidak? Tidak Bu. Baik, akan Ibu konfirmasi kepada wali kelasnya ya. Sakit. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Baru Bu. Akbar. Akbar, ada yang tahu apa alasan Akbar tidak masuk? Tidak Ibu. Sepertinya bolos. Tanpa keterangan ya. Baik, akan Ibu sampaikan juga kepada wali kelas akan dapat bimbingan lagi. Baik, sepertinya cukup dan akan Ibu presensi secara manual agar Ibu tahu lebih jelas siapa yang hadir dan tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama ada Abian. Baik, bagus. Lalu ada Kurnia. Ibu. Hadir. Lalu Maria. Hadir. Radira. Hadir Ibu. Wah, bagus sekali anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Anak-anak perlu Ibu sampaikan bahwa kehadiran anak-anak dalam pembelajaran ini sangat penting karena persyaratan untuk melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester nanti adalah kehadiran anak-anak dalam pembelajaran. Apabila anak-anak sudah tidak masuk dan memiliki absensi sebanyak 3 kali, maka anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, baik anak-anak, jika kita sudah mengetahui siapa saja yang tidak masuk, maka anak-anak sekarang harus lebih bersemangat agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih interaktif, lebih aktif, dan lebih komunikatif. Anak-anak tahu tidak apa itu asosiasi kata? Karena permainan kita ini akan melakukan permainan asosiasi kata. Siapa yang tahu? Tidak tahu Ibu. Baik, tidak apa-apa. Asosiasi kata adalah permainan untuk menyelaraskan apa kata yang Ibu sampaikan dengan kata yang berhubungan dengan kata tersebut. Misalkan Ibu mengatakan kata dokter, maka kata yang berhubungan dengan kata dokter misalnya ada Suntikan. benar
istilah-istilah dalam kedokteran bisa saja disampaikan dalam permainan ini. Namun, ibu akan menyampaikan istilah-istilah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, baik, permainannya akan dimulai ya. Apabila ibu berkata cerpen, maka Nak Kurnia, apa yang berhubungan dengan cerpen? Dialog. Benar sekali. Nah, kemudian apabila ibu berkata puisi, Nak Maria, apa yang berhubungan dengan puisi? Baik. Benar sekali. Kemudian apabila ibu berkata drama, maka Nak Abian, apa yang berhubungan dengan drama? Wah, benar sekali. Anak-anak ibu sangat-sangat fokus dan baik dalam menjawab serta mengikuti permainan pada pagi hari ini. Sepertinya sudah fokus, maka kita bisa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, Ibu. Baik. Nah, dan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin semangat kalian harus membara, tidak boleh tidak semangat. Maka kita akan mempelajari materi mengenai memahami teks argumentasi dan persuasi dengan tema ketahanan pangan. Wah, pokok materinya itu argumentasi dan persuasi, namun diimplementasikan dengan tema ketahanan pangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, anak-anak masih ada yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Silakan anak-anak. Hai Ibu. Baik, Nak Kurnia. Nak Kurnia, apa yang Nak Kurnia ingat mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Nah, Pada pertemuan lalu kita mempelajari mengenai debat, Bu. Di dalam debat itu ada pertukaran atau pembahasan tentang argumen dari seseorang dan orang lain gitu, Bu. wah, tepat sekali. Dari debat, kita pastinya akan mengetahui bahwa di dalam debat itu ada informasi-informasi berupa opini dan juga fakta. Nah, hal itu tidak hanya akan kita temukan di dalam teks debat atau mata pelajaran debat, tapi dalam argumentasi dan persuasi juga ada materi mengenai fakta dan juga opini. Maka kalian harus aktif dalam menyimak pembelajaran hari ini. Kemudian pokok materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat opini. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menulis teks argumentasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam setiap paragraf. Dalam teks argumentasi ada dua ide yang terkandung di dalamnya, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Nah, di dalam ide pokok itu pasti tersusun ada beberapa pikiran. Dan di dalam ide penjelas itu ada ide atau gagasan yang menjelaskan dari ide pokok. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelas apa pengertian dari ide pokok dan ide penjelas, kita harus mengetahui apa sih definisi dari ide itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, serta cita-cita, sedangkan pokok adalah pusat. Sehingga ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok, tidak ada dua ide pokok. Nah, dalam ide pokok tersebut dituangkan dalam kalimat utama. Nah, biasanya ide pokok itu dijabarkan dalam ide-ide penjelas yang dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Jadi kalian harus ingat ya, ide pokok itu hanya ada satu. Kemudian ide pokok biasanya terletak di dalam kalimat utama. Dan kalimat utama disebut juga kalimat topik. Benar sekali.
kemudian pembelajaran kita yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola pengembangan paragraf. Dalam pola pengembangan paragraf dari tes argumentasi ini kita ada dua, yaitu paragraf, deduksi, dan induksi. Di mana paragraf deduksi itu kalimat utama terletak di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Jika kalimat deduktif kalimat utamanya ada di awal kalimat atau ide pokoknya itu ada di awal kalimat atau di kalimat utama, maka yang paragraf induksi sebuah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Nah, kalimat deduktif kalimat utamanya berada di awal kemudian diikuti kalimat penjelas. Jika kalimat induktif atau pola induksi itu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Begitu. Kemudian, anak-anak bisa melihat contoh paragraf deduksi. Di atas kita dapat mengetahui Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Titik. Nah, kalimat utama dalam paragraf deduksi ini ditunjukkan dalam kalimat utamanya, yaitu ada cirinya, merupakan. Nah, dalam hal ini kita mengetahui bahwa paragraf ini merupakan paragraf deduksi yang di awalnya merupakan kalimat utama, kemudian pada kalimat selanjutnya diikuti kalimat penjelas. Nah, ya contoh selanjutnya, Ibu selain memiliki contoh kalimat deduksi, Ibu juga memiliki contoh paragraf induksi. Dari paragraf ini dapat kita lihat paragraf jenis berbagai jenis panganan tradisional yang kita kenal menggunakan padi, sagu sebagai bahan dasarnya. Untuk mendapatkan padi sagu harus melalui beberapa tahap atau proses. Nah, dari paragraf ini dapat kita ketahui bahwa kalimat yang digunakan untuk mengawali paragraf adalah kalimat-kalimat penjelasan, yaitu kalimat padi sagu yang digunakan atau kalimat padi sagu yang dinobatkan sebagai jenis makanan tradisional. Nah, begitu anak-anak. Jadi setelah kita memahami perbedaan dari paragraf deduksi dan paragraf induksi, maka ada beberapa latihan yang perlu anak-anak kerjakan. Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas ini. Dan tugas ini harus selesai sekarang ya, dan akan kita bahas. Nah, ini teksnya, anak-anak bisa baca. Kemudian ini perintahnya, anak-anak juga bisa baca. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Untuk teksnya anak-anak bisa buka di buku paket. Baik anak-anak? Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Jadi dalam penugasan ini anak-anak harus bisa untuk menganalisis bahwa di mana kalimat fakta, di mana kalimat opini. Karena anak-anak harus sudah bisa membedakan, karena materi pembelajaran kita pada pekan lalu kan kita juga sudah membahas kalimat fakta dan juga kalimat opini. Baik anak-anak, mari dikerjakan. Ibu harap hasilnya memuaskan, karena Ibu tahu anak-anak ini hebat-hebat sekali. Dan juga Ibu ingin menyampaikan, selain ada tugas yang harus diselesaikan hari ini juga, anak-anak juga harus menyelesaikan tugas untuk dibawa ke rumah atau ada tugas rumah. Anak-anak jangan kaget ya, atau jangan marah karena Ibu ingin anak-anak banyak berlatih. Karena setiap anak-anak banyak berlatih, maka setiap pemahaman itu akan mudah dipahami juga. Gitu. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan? Belum. Baik, Ibu akan tunggu. Jika sudah, silakan bilang sudah ya. Sudah Ibu, sudah. Baik.
kita akan cek bersama-sama. Setiap anak ibu ini berkesempatan untuk menjawab satu nomor. Mungkin nanti ada satu lagi yang akan menjawab dan kebagian untuk menjawab 2 nomor ya. Baik, Ibu. Baik, yang pertama, berikut adalah kalimat fakta. Pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras pada masyarakat mendesak dilakukan. Benar atau salah kalimat yang Ibu bacakan tadi merupakan fakta. Baik, kira-kira apakah benar kalau itu kalimat tersebut merupakan kalimat fakta? Salah, Ibu, itu merupakan salah satu kalimat opini. Tepat sekali. Wah, berarti anak-anak ibu ini ya salah satunya Tedira sudah memahami bahwa kalimat yang disajikan pada nomor 1 merupakan kalimat opini. Nah, yang nomor 2 berikut adalah kalimat opini. Ketela mulai ditanam di daerah Kalimantan secara besar-besaran tahun 2017 dan panen raya akan terjadi awal tahun 2019. Apakah benar bahwa kalimat yang Ibu sebutkan tadi merupakan kalimat opini? Benar atau salah? Silakan Kak Kurnia. Salah, Ibu. Mengapa salah Kak Kurnia? Karena kalimat tersebut adalah kalimat fakta. Tepat sekali. Anak-anak, apakah ada yang tahu mengapa kalimat di atas dikatakan sebagai kalimat fakta? Ada yang tahu? Ya, Bu. Baik Kak Kurnia. Karena hal itu benar-benar terjadi, Bu. Jadi itu fakta. Nah, benar sekali. Karena di dalam kalimat ini diberikan sebuah kuantitas atau tahun yang menyatakan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi, yaitu ditunjukkan pada tahun 2017 dan 2019. Kemudian yang nomor 3 kita lanjut kembali ya. Berikut adalah kalimat fakta. Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi di tahun ini. Nah, Maria, apakah benar atau salah kalimat yang Ibu katakan tadi merupakan kalimat fakta? Benar, Ibu. Benar. Wah, tepat sekali. Karena dalam kalimat ini memang benar-benar menunjukkan atau ciri-ciri dari kalimat fakta. Nah, yang nomor 4 berikut adalah kalimat opini. Masyarakat perkotaan terutama di Jakarta, Surabaya, dan Makassar mulai menyukai umbi-umbian sebagai makanan alternatif pengganti beras. Nah, Abian, apakah benar atau salah bahwa kalimat yang Ibu sebutkan tadi termasuk dalam kalimat opini? Dan Ibu. Wah, tepat sekali. Anak-anak Ibu ini sangat-sangat memahami apa itu perbedaan kalimat fakta dan juga kalimat opini. Sisa satu nomor terakhir, maka Ibu akan menunjuk acak ya, Nak? Ya, Ibu. Nah, berikut adalah kalimat fakta. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah melakukan impor beras dari Vietnam. Nah, Kurnia, apakah benar bahwa kalimat yang Ibu sebutkan itu termasuk kalimat fakta? Benar, Ibu. Wah, tepat sekali. Anak-anak Ibu sudah benar-benar memahami apa itu fakta dan opini. Maka kita bisa melanjutkan dalam pembahasan kita yang berikutnya. Nah, dalam menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal ini, kita akan belajar bagaimana cara menulis teks argumentasi. Nah, kita harus tahu dulu, teks argumentasi itu digunakan untuk menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari penulis. Nah, ciri-ciri dari teks argumentasi itu dapat kita lihat. Opini penulis harus didukung dengan data, fakta yang valid. Jadi di dalam teks argumentasi itu tidak hanya ada opini saja, melainkan harus ada data dan fakta yang valid agar menjadikan teks argumen tersebut teks argumen yang berkualitas. Nah, teks argumentasi juga harus menggunakan kalimat dan paragraf yang padu. Jadi untuk kita mengetahui bahwa
dalam pembahasan yang tadi kita kan mengatakan bahwa dalam pembuatan teks argumentasi harus menggunakan kalimat atau paragraf yang padu. Nah, syarat paragraf yang padu itu paragraf yang kohesif dan koheren. Nah, sebuah kalimat dalam paragraf dikatakan memiliki hubungan yang padu, kemudian di dalam itu harus dalam teks argumentasi penulis harus memperhatikan hubungan antar kalimat, kemudian hubungan antar paragraf, sehingga teks tersebut dapat menjadi padu. Nah, kepaduan teks itu dibangun dengan kohesi dan koheren, gitu namanya. Nah, kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kohesi itu dapat berupa pengacuan, kemudian substitusi, kemudian ada pelepasan, kemudian ada penggunaan konjungsi, ada repetisi, ada sinonim, antonim, dan lainnya. Nah, kemudian jika kohesi adalah penggunaan konjungsi, repetisi, dan sinonim, maka koherensi itu tuh apa sih, Bu? Nah, koherensi itu adalah paduan antar gagasan anak-anak. Jika dalam kohesi itu dilihat dari penggunaan konjungsi, maka koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam satu paragraf. Begitu. Nah, contohnya, Ibu memiliki dua teks anak-anak. Di dalam teks yang pertama, anak-anak bisa lihat yang Ibu warnai kuning itu sagu. Nah, sagu itu hanya ada satu kata di dalam teks yang pertama. Dan yang di teks kedua, sagu itu ada perulangan atau repetisi di dalamnya. Kemudian di dalam teks yang pertama tidak menunjukkan adanya konjungsi, tetapi di teks yang kedua terdapat konjungsi. Oleh karena itu, maka jika dikatakan teks 1 dan teks 2 itu Ibu ingin memberi pertanyaan kepada anak-anak. Setelah tadi tahu ciri-ciri dari kohesi dan koheren, maka dari kedua teks tersebut, teks yang mana yang menunjukkan teks yang kohesif dan koheren? Teks 2, Ibu. Wah, benar sekali, tepat, Kak Maria. Bahwa teks yang kedua itu teks yang menunjukkan paragraf yang padu karena menunjukkan adanya repetisi, kemudian adanya penggunaan konjungsi. Jika teks yang pertama tidak ada yang namanya repetisi, kemudian tidak ada pula yang namanya konjungsi, maka dari itu teks kedua merupakan teks yang padu karena mengandung kohesif dan koheren. Kemudian dari penjelasan tadi, apakah anak-anak ingin bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami? Bertanya, Ibu. Baik, Kak Kira, silakan. Itu mengenai struktur dari teks argumen itu apa saja ya, Ibu? Baik, dalam teks argumen itu ada pendahuluan, ada tubuh argumen, ada ide dan gagasan. Nah, dari paragraf dari teks argumen itu kita dapat membuatnya dari ketiga hal tersebut. Jangan lupakan bahwa di dalam teks argumen harus membuat fakta dan juga opini. Kemudian di dalamnya harus terdapat ide pokok dan ide penjelas. Itu yang kira-kira apa sudah dipahami? Baik, Ibu, dapat dipahami. Baik, bagus sekali, Nak. Kemudian Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak untuk dibawa di rumah dan dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya anak-anak harus membawa tugas ini karena tugas ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya, anak? Baik, Ibu. Baik, anak-anak, jika anak-anak sudah paham terkait perintah dari tugas yang akan dikerjakan di rumah, Ibu ingin ada salah satu anak yang dapat mengevaluasi atau mengulas kembali apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan anak-anak, siapa yang mau? Saya, Bu. Wah, sangat-sangat antusias sekali anak-anak ini. Baik, Ibu akan memilih salah satunya ya. Baik, Kak Kurnia, silakan, Nak. Jadi
hari ini kita udah belajar tentang tadi memahami teks argumentasi dan persuasi dengan tema ketahanan pangan, Bu. Di dalamnya ada menentukan ide pokok dan ide-ide pendukung dari teks argumentasi, terus mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat opini, terus kita juga menulis teks argumentasi sebagai tipe Bu. Terus itu di dalam teks argumentasi dan opini itu ada yang namanya ide pokok. Ide pokok itu adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf, Bu. Wah, tepat sekali anak Kurnia. Bagus, cukup. Ibu rasa anak Kurnia sudah menggambarkan apa yang ada dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, jika anak Kurnia berkesempatan untuk mengulas pada pagi hari ini, maka anak-anak mungkin bisa berkesempatan untuk mengulas di pembelajaran yang akan datang. Begitu ya, anak-anak? Ibu harap anak-anak tidak berkecil hati atas tidak adanya kesempatan untuk anak-anak mengulas pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada antusias anak-anak dalam menjalankan pembelajaran pada pagi hari ini, sehingga pembelajaran kita sangat aktif dan interaktif dan juga komunikatif. Ibu harap anak-anak bisa mempertahankannya dalam pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu ingin anak-anak mengerjakan semua perintah atau semua tugas yang telah diinstruksikan. Untuk pengumpulannya, anak-anak bisa mengumpul lewat ketua kelas, kemudian nanti ketua kelas mengumpulkan kepada ibu, atau nanti pengumpulan bisa langsung pada pertemuan berikutnya. Tetapi tidak ada yang mengumpulkan, harus mengumpulkan semua. Paham ya, anak-anak? Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Baik, kita telah selesai belajar. Setelah kemudian kita mengucapkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melancarkan segala urusan kita pada pagi hari ini. Baik, berdoa masing-masing berdoa lagi. Wah, terima kasih. Beri apresiasi untuk kita semua. Hebat anak-anak ibu. Baik, ibu ingin menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada anak-anak ibu apabila ibu melakukan kesalahan atau ada tutur kata ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak, maka ibu mohon maaf ya anak-anak. Baik, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak harus ingat, anak-anak berangkat dalam keadaan bersih, maka pulang harus dalam keadaan yang bersih. Tidak ada sampah ya anak-anak? Ya, Ibu. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasari dengan NPM 2113041032 bertugas sebagai observer lisan dari Saudari Tria Puji Astuti. Dalam keterampilan memberikan penguatan, Saudari Tria Puji Astuti di dalamnya sudah mencakup penguatan verbal seperti kata benar, kata bagus, tepat, ataupun bagus sekali. Kemudian pada penguatan non-verbal, Saudari Tria Puji Astuti sudah memberikan penguatan berupa mimik wajah dan juga anggukan kepala dan acungan jempol, serta menggunakan penguatan dengan sentuhan kepada siswa perempuan.
Penguatan lain yang dilakukan adalah pemberian simbol, yaitu tambahan 1 poin apabila siswa berani untuk bertanya atau menjawab. Cara penggunaan penguatan yang Saudari Tria Puji Astuti berikan yaitu penguatan kepada sekelompok siswa dan juga kepada individu siswa tertentu.